Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung bentuk aljabar. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pertama, kita lebih dulu mengenal bentuk aljabar sebelum kita memasuki penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apa itu aljabar? Ini merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, yang artinya penyelesaian. Kamu tahu siapa penemunya? Ia merupakan cendekiawan bernama Al-Khwarizmi. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan seperti ini, huruf X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Huruf Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Jadi setiap kotak jumlahnya sama. Tapi kita tidak tahu berapa jumlah bola dalam kotak itu. Tapi yang dipastikan jumlahnya sama. Begitu juga dengan tabung, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Jadi seperti ini. Bisa kita gambarkan misalkan dari yang nomor 1 dicontohkan ada gambar seperti ini. Ada 2 kotak dan 4 bola. Di mana setiap kotak itu isinya bola. Dan setiap kotak itu isinya sama bolanya. Jadi bisa kita misalkan dalam bentuk aljabar, 2 kotak berarti 2X ditambah 4. Keterangan 2 kotak bola dan 4 bola. Contoh yang kedua, misalkan gambarnya seperti ini. Ada 2 kotak, ada 1 tabung dan 4 bola. Tadi kita misalkan kotak itu X dan tabung itu adalah Y. Maka 2X ditambah Y ditambah 4. Jadi keterangannya 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Misalkan ini ada bentuk aljabar yaitu 2X ditambah 4. 2 yang di depan huruf X itu adalah koefisien atau angka yang di depan variabel atau huruf. Jadi mudah saja diingat, jika ada angka di depan huruf itu namanya koefisien. Kemudian ada juga yang namanya X. Di situ itu adalah variabel atau peubah atau huruf. Jadi X ini adalah huruf. Hurufnya atau variabelnya itu bisa berupa angka huruf ya. Jadi hurufnya mulai dari A sampai Z. Bisa 2 huruf, bisa 3 huruf dan seterusnya. Bahkan ada yang nanti memiliki pangkat, misalkan X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada di sini adalah 4. 4 adalah konstanta atau nilai tetap, angka yang tidak mempunyai huruf. Jadi apa bedanya 2 dengan 4 dalam kalimatnya itu? Kalau 2 adalah koefisien yang ada di depan variabel yang memiliki huruf, sedangkan 4 ini tidak memiliki huruf, maka disebut dengan konstanta. Kemudian suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda kurang atau tambah. Kita lihat contohnya. 9A ditambah 2B terdiri dari 2 suku yaitu 9A dan 2B. Kenapa? Karena dalam kalimat 9A ditambah 2B itu ada dipisahkan oleh tanda tambah. Berarti itu ada 2 suku. Kemudian ada lagi contoh berikutnya. 3N pangkat 2 dikurang 2N dikurang N. Terdiri dari 3 suku. Kita lihat karena di situ pemisahnya tanda kurang.
Nah, jadi tiga suku tersebut adalah 3n pangkat 2 min 2n, ya, jangan ditinggal tandanya karena itu bernilai negatif, jadi min 2n dan min n. Jadi ada 3 suku. Kemudian yang B adalah suku sejenis. Apa maksudnya? Suku sejenis adalah suku yang memuat variabel dan pangkat dari variabel yang sama. Jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Maksudnya seperti apa? Langsung saja kita ke contoh. Sini ada contoh 2m ditambah 5m. Itu disebut dengan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama atau hurufnya tuh sama. Dan pangkat variabelnya juga sama. Lihat m itu pangkatnya 1, ya, tidak punya pangkat berarti pangkat 1. Dan sama juga, maka itu disebut dengan suku sejenis. Contoh kedua, 2xy ditambah 3n. Disebut suku tidak sejenis, sangat jelas. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Yang pertama, suku pertama itu 2xy, jadi variabelnya xy. Sedangkan suku kedua, itu variabelnya adalah n, sangat jauh berbeda. Contoh ketiga, 2x pangkat 2y ditambah 2xy pangkat 2. Ini disebut suku tidak sejenis. Kenapa? Padahal itu x dan y, dan suku yang kedua juga x dan y. Nah, karena variabelnya sama, tapi pangkat variabelnya tidak sama. Coba lihat, suku pertama itu x-nya pangkat 2 dan y-nya pangkat 1. Sedangkan suku kedua, x-nya pangkat 1 dan y-nya pangkat 2. Jadi berbeda pangkat, berarti ini tidak sejenis. Jadi variabelnya tidak sama. Langsung kita ke bagian C, yaitu operasi hitung. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Bentuk aljabar yang dapat dijumlah atau dikurang adalah suku-suku yang sejenis. Cara untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah: yang pertama, kelompokkanlah suku-suku yang sejenis. Kita tadi sudah mempelajari suku yang sejenis, yaitu huruf atau variabel yang sama beserta pangkat-pangkatnya sama. Nah, itu kita kelompokkan dulu. Kemudian kalau sudah dikelompokkan, langkah yang kedua adalah baru dijumlah atau kurangkanlah. Tapi yang dijumlah dan dikurangkanlah itu yang koefisiennya saja. Variabelnya jangan dikurang atau ditambah. Kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Yang pertama, kita tandai dulu yang mana yang suku sejenis. Kita beri tanda yang berbeda dengan yang beda jenis. Misalkan di sini 4x. Yang mana yang mempunyai variabel x juga, ya, min 5x, ya. Jadi tanda minnya juga kita kasih kurung biar nanti memudahkan kita. Kemudian plus 9 itu tidak punya variabel atau itu adalah konstanta, yang mana yang konstanta yang tidak punya variabel juga adalah min 2. Nah, sekarang kita susun berdasarkan suku sejenis. 4x kurang 5x, karena di situ tandanya juga kurang 5x. Jadi walaupun dipindah, tandanya jangan diganti-ganti. Kemudian ditambah 9 dikurang 2. Nah, kemudian yang ini kita selesaikan 4 dikurang 5. Yang dihitung hanya angkanya saja. X-nya jangan diapa-apakan. Jadi 4 dikurang 5 jadinya adalah min 1x. Kemudian positif 9 dikurang 2. Jadinya 9 kurang 2 yaitu positif 7. Nah, jadi hasilnya adalah min 1x ditambah 7. Dan angka min 1 di sini, angka 1 boleh tidak ditulis. Jadi hasilnya min x tambah 7. Nomor 2, 9a pangkat 2 ditambah 3ab dikurang 7b pangkat 2 dikurang 12a pangkat 2 ditambah 6ab ditambah 2b pangkat 2. Cukup panjang. Santai, kita lihat aja dulu, kita tandai dulu suku yang sejenis. Pertama, 9a pangkat 2. Yang mana yang memiliki variabel a pangkat 2?
Ya, min 12 min 12A pangkat 2. Kemudian ada lagi plus 3AB. Mana yang memiliki AB, variabel AB? Ya, plus 6AB. Kemudian min 7B pangkat 2. Mana yang B pangkat 2? Yaitu terakhir. Kemudian kalau sudah ditandai yang berbeda-beda seperti ini, kita kelompokkan. Pertama, 9A pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2. Kenapa jadi dikurang? Karena 12 itu tandanya kurang. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Kemudian plus 3AB ditambah 6AB. Tandanya jangan diubah, coba dilihat. Kemudian min 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Kemudian kita hitung satu persatu. 9 dikurang 12, itu hasilnya adalah min 3A pangkat 2. Kemudian 3 ditambah 6, positif 3 ditambah 6, jadinya positif 9AB. Kemudian yang terakhir min 7 ditambah 2. Karena beda tanda berarti dikurang, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Dan tandanya mengikuti yang besar, berarti min 5B pangkat 2. Cukup sampai di sini, tidak bisa kita apa-apakan lagi karena ketiga suku yang ada ini berbeda jenis, jadi tidak bisa ditambah lagi. Kemudian yang ketiga, 7P pangkat 2 dikurang 8P pangkat 2Q dikurang 11P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q ditambah 12PQ pangkat 2. Sama kayak tadi, kita kelompokkan dulu suku yang sejenis 7P pangkat 2. Mana P pangkat 2 lagi? Min 11P pangkat 2. Kemudian ada min 8P pangkat 2Q. P pangkat 2Q mana? Ya, itu. Positif P pangkat 2Q. Kemudian ada satu yang tidak punya teman, itu berbeda jenis. Tapi harus tetap kita tulis. Ya, kita susun dulu 7P pangkat 2 dikurang 11P pangkat 2. Kenapa dikurang? Karena 11-nya itu tandanya kurang. Kemudian min 8P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q. Dan yang 12PQ pangkat 2-nya tetap kita tulis di akhir. Kemudian kalau sudah disusun, kita selesaikan satu persatu. 7 dikurang 11 itu adalah min 4P pangkat 2. Kemudian min 8 ditambah, kalau tidak punya angka, ingat seperti contoh nomor 1, kalau dia tidak punya angka berarti angka 1. Jadi jangan dianggap angka 0. Jadi min 8 ditambah 1, karena berbeda tanda negatif dengan positif maka dikurang. Min 8 ditambah 1, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7, dan tandanya mengikuti yang besar, jadi min 7P pangkat 2Q. Dan yang terakhir itu tidak usah dihitung, langsung disalin saja 12PQ pangkat 2. Cukup sampai di situ karena ini sudah selesai, tidak bisa diapa-apakan lagi karena ini ketiganya bukan suku yang sejenis. Oke, kita sambung ke video selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.